Oke, Bapak Ibu, malam hari ini kita mau bersuka cita bersama, mau memuji dan meninggikan Tuhan bersama-sama. Mari kita mau naikkan satu pujian ini. Kita mau bersuka cita pada malam hari ini, melepaskan penat dan kecapean kita pada malam hari ini untuk memuji Tuhan. Ku datang dan membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Mari kita memuji Tuhan lebih tinggi lagi. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu duduk, bisa duduk. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Engkau boleh izinkan kami di sini berkumpul bersama di dalam persekutuan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari bangun pagi tadi Tuhan, hingga malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau boleh berikan kesehatan kepada kami. Penyertaan-Mu selalu ada di dalam setiap perjalanan kami dan setiap pekerjaan kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Karena semua yang ada pada saat ini di dalam diri kami Tuhan, semuanya adalah anugerah-Mu. Tanpa Engkau Tuhan, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Dan tanpa Engkau Tuhan,
kami pun tidak mampu Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami ingin mengucapkan syukur selalu Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Untuk setiap perbuatan-perbuatan ajaib-Mu Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian syukur ini. Kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita menaikkan pujian. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, anugerah-Mu,
karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari umat saja. Bukan karena anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Hanya karena anugerahmu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Karena kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Inilah setiap ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau begitu baik untuk kami Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau teramat baik, Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari beri pemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu mau meninggikan Tuhan lagi? Mau menyembah Tuhan kita yang lebih besar? Mau menyembah Tuhan kita yang baik? Mari kita mau naikkan satu pujian ini. Mari kita tinggikan Tuhan bersama-sama. Come on. Besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari kita mau naikkan lebih dahsyat lagi. Bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup. Kau angkat sakitku, Kau angkat sakitku, Kau angkat
angkat beban. Sekali lagi dengan imanmu. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Siapa yang merasa Tuhan Yesus baik, mari angkat tangannya. Mau memuji Tuhan lebih tinggi lagi? Mau meninggikan Tuhan lebih tinggi lagi? Mari kita naikkan satu pujian ini. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari semua. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu Tuhan. Ada dalamku, Tuhan. Ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar, biarlah
biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya persilahkan untuk duduk. Bapak Ibu, kita setuju ya Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang baik. Karya-karyanya, perbuatannya ajaib untuk kita semua. Amin. Amin. Mari kita mau membagikan sedikit sharing perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, untuk maju ke depan, Yang mau sharing, membagikan kebaikan Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Saya Yanti. Malam ini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Kau terbesar dan mulia, sungguh ajaib perbuatanmu. Memang perbuatan Tuhan itu sungguh luar biasa ajaib. Saya beberapa 2 minggu yang lalu, sekolah saya itu libur. Saya dikejutkan dengan kepala sekolah saya yang tiba-tiba resign. Saya sebagai manusia biasa, saya khawatir. Bagaimana dalam waktu yang 2 minggu untuk saya bisa mendapatkan pengganti yang mereka yang mempunyai hati terhadap anak-anak. Saya hanya bisa taat, saya hanya bisa patuh kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya, kalau itu yang berasal daripadamu, maka tidak ada yang mustahil. Tepat pada waktunya Engkau akan memberikan yang terbaik. Di situ saya selalu ingat bahwa saya harus selalu taat. Tapi ketaatan saya diuji. Ketika 1 minggu sebelum masuk sekolah, tepatnya tadi permulaan masuk sekolah, saya mulai timbul kemanusiaan saya lagi. Tuhan, ini kurang seminggu masuk sekolah. Bagaimana saya harus mendapatkan orang yang sesuai untuk pekerjaan di tempat saya? Tapi melalui teman dan sahabat saya, Tuhan teguhkan lagi. Kamu jangan pernah melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Tetap fokus kepada Tuhan. Kata-kata itu selalu diperdengarkan oleh teman saya. Yan, kamu taat. Waktunya Tuhan bukan waktunya kamu. Ternyata bila kita mau taat kepada Tuhan, kita tidak memikirkan yang lain-lain, kita hanya fokus kepada Tuhan, maka apa yang mustahil bagi kita tidak pernah mustahil bagi Tuhan. Tepat tadi masuk sekolah, kemarin saya mendapatkan seorang guru yang saya harapkan dan face-nya itu bagus sekali. Jadi saya amat sangat suka karena dia memang take care sama anak kecil. Jadi puji Tuhan sungguh luar biasa.
perbuatan Tuhan itu sungguh ajaib. Thank you C. Yanti. Satu lagi mungkin yang membagikan sharingnya. Mari Bapak Ibu, mungkin dari sharing-sharing kita boleh menjadi bekal bagi teman-teman kita yang membutuhkan. Boleh menguatkan satu sama lain. Nah, Selamat malam, Shalom. Nama saya Surya. Halo Pak Surya. Iya. Saya cuma mau cerita gimana saya dulu sampai sekarang. Jadi panjang agak dikit ya. Ini ceritanya mirip si Acong. Pernah dengar ya cerita Acong ya? Enggak pernah. Acong ini setiap hari itu kerja selalu jalan kaki dan dia selalu lewati di gereja. Dan setiap lewat gereja dia tidak pernah masuk gereja, dia cuman menyapa Tuhan, cuman bilang nengok dan cuman berhenti sebentar dan cuman nengok, "Owe Acong," gitu aja. Setelah itu dia lanjut jalan ke tokonya. Dan itu dilakukan terus-menerus setiap hari. Dan itu yang saya lakukan gitu loh. Saya tidak pernah ada kedekatan dengan Tuhan di kehidupan saya. Saya cuman rutinitas kerja, pulang, kalau minggu ya cuman ke gereja, sudah seperti itu rutinitas saya. Akhirnya Acong ini mengalami suatu sakit. Ya, dia sakit yang parah sekali. Ya. Dan saya juga ngalami itu. Ya, jadi waktu pandemi itu saya sih merasa aman-aman aja. Saya lihat tabungan cukup. Saya kira ya untuk beli rumah, kalau di kompleks saya itu beli rumah 6 itu cukup. Jadi kan mestinya cukup gitu loh. Tapi karena pengelolaan yang salah dan manajemen yang mungkin agak amburadul ya, waktu itu kelola uangnya juga, saya tidak ada kesepakatan dengan istri. Akhirnya sampai minus. Jadi minusnya cukup banyak. Jadi saya harus bayar bunga itu 1 hari 1 juta. Dan itu saya sudah mulai datang di gereja ini. Jadi saya merasa cukup dapat kekuatan dari firman-firman yang dibawakan para pembicara di sini. Jadi saya benar-benar tersentuh sejak saya hadir di acara PDKK ini. Karena itu saya benar-benar komit, saya akan terus hadir karena ini benar-benar menguatkan saya. Dan saat itu saya merasa Tuhan ini datang gitu loh. Jadi Tuhan ini seolah-olah bilang, kalau biasanya kan "Weh Acong" gitu ya lah, karena ini Tuhan datang dan "Oh Yesus" gitu. Jadi saya benar-benar tersentuh dan saya sekarang merasa dekat sekali dengan Tuhan. Saya setiap hari mulai baca firman. Kalau dulu kan pengakuan dosa terakhir itu 25 tahun yang lalu gitu ya. Sekarang saya mulai rutin melakukan pengakuan dosa. Dan dari situ saya mulai dipulihkan gitu loh. Utang-utang sudah mulai beres dan keuangan mulai belum sepenuhnya ini ya pulih ya. Teman, waktu itu kan sangat parah sekali. Bahkan untuk bayar sekolah, bayar ke dokter itu saya harus jual mobil. Dan itu mobil kesayangan istri saya. Dia sampai menangis waktu jual mobil itu. Tapi terakhir berapa bulan yang lalu saya sudah bisa ganti mobil baru lagi, mobil listrik. Mobil impian saya juga, dan puji syukur saya bisa melewati semua ini dan sampai sekarang berdiri di sini. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Untuk sharingnya terima kasih Bapak Surya dan Ibu Yanti. Memang Tuhan kita ini luar biasa ya.
selalu penyertaannya selalu ada untuk kita. Bukan hanya pada waktu kita di atas, pada waktu kita sedang ngedrop dan mungkin mulai dari nol, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau masuk ke dalam pujian penyembahan lagi. Mari kita mau siapkan hati kita. Saat ini saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan, kalau saat ini kami boleh bersekutu bersama pada malam hari ini, kami percaya Tuhan, menurut firman-Mu, 2-3 orang hadir, Engkau hadir di sini. Pada malam hari ini Tuhan kami berdoa, pada malam hari ini Tuhan kita mau berbicara Tuhan, mau lebih intim lagi dengan-Mu Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Berikan lawatan-Mu untuk kami Tuhan. Dan apabila Engkau berkenan Tuhan, tunjukkanlah hikmat-Mu kepada setiap kami Tuhan Yesus. Biarkanlah dengan hati yang rendah, biarkanlah dengan hati yang memuja-muja-Mu Tuhan. Dan biarkanlah dengan hati yang menyembah ini Tuhan, Engkau boleh melawat setiap kami Yesus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Pada saat ini kami tidak mau memikirkan Tuhan untuk permasalahan kami Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menyembah Engkau Tuhan, ketika kami boleh dekat dengan-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang mengubahkan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, dan Engkau Tuhan yang memulihkan setiap kami. Mari kita naikkan satu pujian. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Thank you Jesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada kasih yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Di lubuk hatiku ingin kami katakan Tuhan, Kau selalu
ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari kita bangkit berdiri. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang inilah kami Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anakmu yang rindu akan Kau Tuhan. Biarlah malam hari ini kami Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan pelukan Bapa kepada anak-Mu Tuhan Yesus. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani setiap kami Tuhan Yesus. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu memujimu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu, memujimu, memujimu selamanya. Itulah yang ku rindu, Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu.
menyembah Engkau Yesus, memuji Engkau, memuji-Mu Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah anak-Mu Romo Kenny Tuhan, agar dapat membawakan setiap firman-firman-Mu yang boleh menuntun kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, tadi kita sudah mendengar beberapa sharing, ya. Salah satunya dari Pak Surya. Iya, betul ya. Siapa yang seperti Pak Surya juga membaca kitab suci setiap hari? Wah, sebentar, saya nggak boleh maju-maju katanya. Ya. Oh, ada ya beberapa di belakang. Ya. Siapa yang sudah membaca seluruh perjanjian baru? Ada beberapa ya. Saya juga sudah. Ya. Lalu, coba, kalau kita membuka perjanjian baru,
apa kitab pertama yang kita temukan? Pertama, Matius. Nah, lalu pertama-tama Matius mengatakan apa? Ada sebuah daftar silsilah Yesus. Siapa yang waktu lihat silsilahnya dilompat? Angkat tangan. Ya ada ya. Lompat langsung ya ke kelahiran Yesus. Oke. Nah, kali ini pertama kalinya saya membahas, mendapatkan kesempatan membahas kitab yang namanya Tawarik. Seperti yang Bapak Ibu lihat, waktu Bu Belinda kirimkan ini ayatnya, Tawarik. Ya. Pertama ya, komunitas yang, kita mau melihat apa kata Tuhan dalam kitab Tawarik. Saya beri judul Silsilah Rahmat. Nanti saya jelaskan di akhir ya, apa maksudnya silsilah rahmat. Ya, rahmat itu kan pemberian Tuhan secara cuma-cuma, anugerah Allah. Itu silsilah rahmat. Kita lihat beberapa poin. Pertama-tama kita mau tahu dulu, apa itu kitab Tawarik. Nah, dalam kitab suci orang Yahudi, kitab Tawarik adalah kitab terakhir. Dalam kitab suci Kristiani, kita punya beberapa kitab lain. Tapi bagi mereka, kitab ini adalah kitab terakhir. Yang kurang lebih ditulis sekitar tahun 350 sampai 300 sebelum Masehi, sebelum kelahiran Yesus. Nah, kita tahu bahwa di zaman-zaman ini semakin dekat dengan kelahiran Yesus, semakin, nanti saya jelaskan beberapa tren, ada perubahan tren dalam kitab suci, dari kitab-kitab yang awal-awal, seperti kitab Samuel, lalu kitab Pentateuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Pentateuk. Lalu semakin dekat dengan masa Yesus, ada beberapa perubahan tren. Nanti saya jelaskan yang mana aja. Nah, apa tema utama dalam kitab Tawarik? Tawarik itu artinya apa ya? Kalau dalam bahasa Inggris namanya Chronicles. Chronicles itu orang yang mencatat kejadian-kejadian. Jadi Tawarik itu kitab yang mencatat berbagai kejadian. The Chronicles. Nah, tema utamanya adalah fakta bahwa manusia dipanggil untuk bersekutu dengan Allah. Hidup dalam persekutuan, persatuan dengan Allah. Ini pesan utamanya. Kalau ada yang mau baca, boleh. Tapi saya takutnya nanti dilompat setengahnya. Karena kenapa? Kitab Tawarik itu isinya kebanyakan silsilah. Seperempat dari kitab Tawarik adalah silsilah. Jadi dia lahir dari ini gitu ya. Seperti yang kita baca di Matius atau di Injil apa lagi yang punya silsilah Yesus? Ada yang tahu? Injil mana lagi selain Matius yang memuat silsilah Yesus? Harus baca tiap hari berarti. Lukas juga memuat silsilah Tuhan Yesus. Sedikit berbeda dari silsilahnya Matius. Karena Lukas menarik silsilahnya ke Adam. Nah, kembali lagi ke kitab Tawarik, silsilah ini bukan sekedar dokumentasi, data. Tapi semuanya itu mengarah pada tema-tema lain yang disampaikan dalam kitab Tawarik. Misalnya, liturgi, penyembahan Allah, kurban, imamat, bait Allah. Lalu Israel sebagai sebuah jemaat liturgis, maksudnya jemaat yang menyembah Allah. Kita ingat asal mula dari bangsa Israel ketika Musa datang ke Firaun, kami mau menyembah Allah di padang gurun. Dalam bahasa Ibrani-nya kahal Yahweh, umat Allah, itu kahal Yahweh, jemaat Allah. Jadi sebetulnya konsep gereja itu sudah ada dalam konsep bangsa Israel sebagai ini kahal, bahasa Ibrani, jemaat, umat yang mau menyembah Allah. Nah, fokus dari kitab Tawarik juga adalah dua pilar. Saya nutupin ya, by the way. Ada dua pilar bangsa Israel. Pertama ada suku
kita tahu ada 12 suku ya dalam bangsa Israel. Nah, ada suku yang penting, ya katakanlah yang penting, ada dua yang penting. Pertama adalah Yehuda, karena Yehuda adalah suku para raja. Kalau kita baca dalam silsilah, ya, raja-raja itu keturunan Yehuda. Nah, ada lagi suku lain yang penting, yaitu suku Lewi, suku para imam. Kedua suku ini adalah fokus, katakanlah, ya, benang merah dari kitab Tawarik. Nah, kita bahas beberapa silsilah. Ya. Yang pertama Adam. Ya, Adam, tadi saya sebut bahwa dalam dalam Injil Lukas, silsilah Yesus itu ditarik ke Adam yang disebut sebagai anak Allah. Ya, nanti cek di rumah ya. Jadi Adam anak Allah. Ya. Nah, jadi kata pertama dalam kitab Tawarik itu adalah Adam. Ya, dia mulai dengan Adam. Mau memulai dari asal mula manusia. Ya. Jadi dia bapa seluruh umat manusia. Adam anak Allah tadi dalam Lukas. Yang berarti bahwa Adam adalah model. Ya, model bagi manusia. Kita tahu bahwa Kejadian 1, 26, 27 misalnya mengatakan bahwa ya, Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya. Ya, jadi Adam ini ditampilkan sebagai model. Ya, gambaran akan rencana Allah bagi manusia. Apa sih yang Allah inginkan bagi kita semua? Ya, modelnya ada dalam Adam. Juga imam, ya, bukan sekedar model ya, secara umum. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi bahwa sebelum Samuel, ya, sebelum zaman Raja Daud, dalam kitab Tawarik adalah perjanjian Allah, persekutuan Allah dengan manusia. Nah, Allah bersekutu dengan manusia lewat perjanjian. Ya, dia membuat perjanjian dengan Adam, dengan Nuh, Abraham, Musa, Daud, lalu akhirnya dengan Yesus. Ya, nanti saya ulang lagi ya. Adam adalah pendiri Israel. Ya, ini saya sedang merangkum ya, kitab Tawarik. Ya, jadi apa sih inti dari kitab Tawarik dan apa pesannya bagi kita? Ya, jadi pendiri bangsa Israel, ya, Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Apa janji Allah? Ada 3. Pertama, dia mau menjadikan Abraham bangsa yang besar. Nah, kita tahu bahwa perjanjiannya tidak terpenuhi dalam diri Abraham, karena Abraham itu punya apa sih? Keluarganya, ya, punya katakanlah suku kecil, ya, sanak saudaranya, beberapa binatang, ya, tapi belum bangsa yang besar. Kita lihat Israel menjadi bangsa yang besar itu di zaman Musa, ya, zaman Musa. Nah, perjanjian Allah itu terpenuhi lewat waktu. Ya, tadi siapa yang bilang waktu Allah bukan waktu kita, ya, ibu yang tadi ya sekolah. Ya. Ya, jadi waktu Allah lain dengan waktu kita. Ya, Allah menjanjikan banyak hal, tapi terpenuhinya nanti. Ya, nanti, mungkin ya bagi kita di surga. Ya. Allah mengatakan ke Santa Bernadette ya, di Lourdes itu, aku akan memberikan kamu kebahagiaan tapi tidak di bumi, di surga. Ya. Lalu apalagi? Nama yang besar. Nama yang besar. Terpenuhikah dalam diri Abraham? Belum. Nanti dalam diri Daud. Lalu mau menjadikan Abraham sumber berkat yang hanya dipenuhi dalam diri Kristus. Ya, karena Allah mengatakan Abraham akan menjadi sumber berkat bagi seluruh bangsa. Israel apakah sudah menjadi berkat bagi seluruh bangsa? Belum. Nanti di Israel yang baru, yaitu gereja. Ya, gereja Katolik itu universal ya, bagi seluruh bangsa. Disitulah perjanjian Allah dengan Abraham terpenuhi. Ya, khususnya dalam ini, menjadikan dia sumber berkat. Ya. Nah, kita lihat bahwa ya, dari Adam ke Abraham, ya, dua-duanya mengemban peran sebagai raja dan imam. Tadi saya sudah bilang bahwa fokus dari kitab ini adalah ada 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Lewi. Lewi. Jadi fungsi rajawi ya, atau fungsi imamat. Ya. Misalnya, mereka diminta oleh Allah untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya. Berarti apa? Banyak anak, ya,
memenuhi bumi, ya, menaklukkan dalam tanda kutip, ya, bukan mengeksploitasi lain ya, tapi mengelola ciptaan. Ini fungsi seorang raja, ya, mengelola apa yang ada. Jadi Adam di Taman Eden sudah diberikan tugas untuk mengelola ciptaan, menjadi sumber berkat, ya, tugas seorang imam, dan menyembah Allah, tugas seorang imam. Oke. Ini saya beri sebuah ayat, ya, jadi Abraham mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Kalau dia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan, mempersembahkan kurban, berarti dia imam. Dia mengemban tugas sebagai imam. Belum ada pemisahan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah ciri, ya, sebuah ciri bangsa Israel yang saya beri nama nasionalisme. Sebetulnya ya kalau kita di dalam bahasa populer, nasionalisme itu oke, aku cinta negara. Sebetulnya ya, yang tepat itu bukan nasionalisme, tapi kalau dalam bahasa teori politik ya, dalam bahasa filsafat, yang tepat adalah patriotisme. Ya, jadi cinta akan negara adalah patriotisme. Nasionalisme sebetulnya adalah cinta yang berlebihan akan negara sendiri sehingga merendahkan negara lain, itu nasionalisme. Ya, tapi kalau di Indonesia boleh dipakai ya nasionalisme. Yang dimaksud adalah patriotisme. Oke. Ya, tapi kalau di negara lain banyak yang memberikan konotasi negatif pada kata nasionalisme. Nah di sini saya pakai kata ini dalam konotasi sedikit negatif. Ya. Jadi Israel itu sadar bahwa dia adalah bangsa pilihan. Namun kadang ini membawa dia untuk menjadi bangsa yang tertutup. Disinilah saya pakai kata nasionalisme. Ya. Betul bahwa dia adalah bangsa sulung dari segala bangsa. Ya. Ya. Jadi dari bangsa manakah di bumi seperti umatmu? Israel. Ya, ini dari Tawarik. Ya. Jadi memang Allah telah memilih Israel. Ya. Berdasarkan perjanjian ya, yang Allah buat dengan berbagai figur tadi. Masih ingat ya, jadi Adam, Nuh, Abraham, Musa, Daud, dan Yesus. Ya. Allah terus memperbarui perjanjiannya. Israel tidak taat, Allah buat lagi, perbarui lagi perjanjiannya. Allah tidak pernah bosan, ya, tidak pernah meninggalkan manusia. Manusia yang meninggalkan Allah. Kita yang meninggalkan Allah. Ya. Tadi ada yang sebut sakramen pengakuan dosa juga ya. Jadi manusia, ya, Allah menunggu kita. Ya. Kita hanya tinggal kembali. Nah, ada konsep terutama dalam literatur yang namanya, ya kalau dalam bahasa ilmu kitab suci, ya, antara dua perjanjian. Ya, kita punya perjanjian baru, perjanjian lama. Ya, di antara kedua perjanjian itu di masa-masa di ya, tahun 300, 200, 100, ada banyak tulisan yang menampilkan Israel sebagai ya, bangsa pilihan Allah dan dengan keyakinan bahwa dunia itu dibuat untuk Israel. Supaya Allah bisa menyampaikan berkatnya kepada umat manusia lewat Israel. Ya, ini nasionalisme ya, yang ada dalam konsep orang-orang Israel ketika kitab Tawarik, sebelum kitab Tawarik ditulis. Nah, sekarang kita lihat dulu ke suku. Ya, salah satu suku yang mau saya bahas yaitu imamat. Ada yang namanya imamat pra-Lewi. Ya, sebelum adanya suku Lewi, sebelum jadi Yakub atau Israel itu punya 12 anak gitu ya, lalu anak-anaknya punya anak-anak lagi jadi suku-suku ya. Nah, sebelum itu sudah ada imamat. Tapi tadi imamatnya seperti yang kita bahas. Ya. Kepala keluarga ya, yang merangkap sebagai raja dalam artian dia mengelola keluarganya dan juga dia mempersembahkan kurban kepada Allah. Nah, inilah imamat pra-Lewi. Muncul sebuah suku yang dikhususkan bagi tugas imamat ketika, kapan? Ada yang ingat? Ketika bangsa Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum-hukum Allah, lalu yang di bawah menyembah lembu emas. Nah, hanya suku yang taatlah kepada Allah yang diberikan tugas sebagai imam, yaitu suku Lewi.
Dan disitulah kita melihat imamat sebagai sumber model kekudusan ya, dalam kitab Tawarik. Lalu Yehuda, suku lain, ya, ini kita bisa tarik ke kejadian. Ya, di kejadian 49 itu kita baca bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ya, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini ayat yang penting. Ini salah satu ayat nubuat Mesias. Tahu dari mana sih Yesus itu memang utusan Allah, ya, putra Allah, ya, sungguh Allah, sungguh manusia. Tahu dari mana dia adalah Mesias. Ya, dia adalah pengantara yang benar, satu-satunya antara Allah dan manusia. Kenapa bukan pemimpin agama lain? Ada banyak jawabannya. Salah satunya adalah nubuat. Orang kalau mau nikah itu dia umumkan kan, nggak ada yang ya diam-diam terus besok nikah gitu ya. Kasih undangan, nah dari jauh-jauh hari ya beritahu kirim undangan. Ya. Tanya kapan ya bisa datang nggak kalau tanggal segini ya, ke orang-orang dekat dan sebagainya. Nubuat, kalau Allah mau mengutus putranya, dia pasti beritahu lebih dulu. Adakah orang lain, pemimpin atau pencetus agama lain yang pernah dinubuatkan? Nggak ada. Yesus. Hanya Yesus. Nah ini salah satu nubuatnya. Dibilang tongkat kerajaan. Ini kata-kata Yakub ya, yang ngomong Yakub. Dia bilang tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia, siapa dia? Dia datang yang berhak atasnya. Makanya ketika bangsa Israel atau Yehuda ya, yang setelah pecah itu, dibuang ke Babilonia tahun 586 sebelum Masehi, orang-orang berpikir, ini mana ya pemenuhan janji Allah, kita dibuang ke Babilonia, nggak ada raja. Ya. Tunggu saatnya. Nah, tadi saya sebut nasionalisme. Ya. Ada perubahan di kitab Tawarik. Ya, perubahan tren tadi saya bilang. Ya, tren barunya adalah sekarang ada pandangan yang lebih universal, lebih luas. Ya, dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya, misalnya kitab Raja-Raja. Ya, itu ya Israel sebagai bangsa pilihan. Ya, berkat Allah hanya bagi Israel. Ya. Ya. Tapi ada perubahan. Ada identitas Israel yang semakin tampak sebagai sesuatu yang universal bagi seluruh bangsa. Contohnya apa? Kita tahu ya, ini lambang ya, lambangnya adalah ada silsilah 70 anak Nuh yang melambangkan ya seluruh umat manusia. Ya. Lalu ada garis keturunan yang kita lihat bahwa oh, ini tidak murni. Contoh Yehuda itu melahirkan 3 anak dari Tamar. Ya. Ada yang ingat nggak Tamar siapa? Apa? Menantu, betul. Ini adalah pernikahan yang tidak sah. Ya, Yehuda punya putra namanya Er, gampang ya Er. Lalu dia punya istri namanya Tamar. Jadi bapak nikah sama menantunya, bukan pernikahan yang sah sebetulnya. Dan terlebih lagi Tamar adalah perempuan Kanaan. Bukan Israel, bangsa lain. Lalu ada lagi, bukan hanya ini, tapi ada 6 minimal ya pernikahan campur dalam garis keturunan Yehuda. Ya, kalau kita tarik 6 pernikahan campur. Oke. Jadi mana kemurniannya? Kalau kita mau lihat apabila bangsa Israel sungguh-sungguh nasionalis, dia harusnya tidak nikah dengan bangsa lain, apalagi dalam suku Yehuda. Rajanya harus murni dong. Oh tapi enggak, kita lihat kitab Tawarik itu menggarisbawahi fakta bahwa oh ada bangsa-bangsa lain. Ini pandangan universalnya, ada bangsa-bangsa lain yang menjadi bagian dari silsilah Yehuda. Ini kalau kita bandingkan dengan Ezra, ya,
Esdra atau kitab Nehemia itu berbeda sekali, karena di kitab-kitab tadi yang saya sebut dua itu ya, Esdra, Nehemia, mereka menentang dengan keras pernikahan campur. Ya. Jadi ada perubahan pandangan yang menggarisbawahi misi Israel itu bukan hanya bagi Israel, tapi bagi seluruh bangsa. Ya. Pandangan yang luas. Nah, ini menjadi sebuah pesan penting, karena berarti, kalau saya mau menjadi bagian dari umat Allah, ini bukan tergantung dari apakah saya adalah bagian dari sebuah bangsa. Bukan bergantung dari apakah saya bagian dari sebuah suku. Bukan tergantung darah. Bukan tergantung dari mana saya lahir, di mana saya tinggal. Tapi umat Allah sifatnya adalah religius, liturgis. Yang menjadi bagian dari umat Allah itu yang menyembah Allah. Bukan, saya lahir, saya bagian dari bangsa Israel, saya umat Allah. No. Balik ke judul ke judul yang saya berikan, Silsilah Rahmat. Ini juga menandakan bahwa bukan karena jasa saya menjadi bagian dari umat Allah. Tapi karena rahmat Allah. Ini silsilah yang penuh dengan campur tangan Allah, rahmat Allah. Allah yang memutuskan, bukan garis keturunan. Dan dasar dari kerajaan ini yang mau Allah dirikan dari Yehuda turun-turun nanti sampai Yesus adalah kerajaan yang berdasarkan pada kesetiaan pada Allah. Bukan karena saya lahir dalam kelompok tertentu. Nah, namanya rahmat kalau gratis. Namanya gratis itu berarti diberikan tanpa perhitungan jasa manusia. Kalau saya bilang, saya mau berikan kamu sesuatu karena kamu sudah berikan saya sesuatu. Itu berarti timbal balik. Itu berarti namanya keadilan. Keadilan. Kalau namanya rahmat, itu saya berikan tanpa kamu sudah berikan apapun kepada saya. Cuma-cuma. Pengampunan, kesetiaan Allah. Allah yang mendengarkan doa. Nah, ini tema lain dalam kitab Tawarik. Allah mendengarkan doa manusia. Seruan manusia. Nah, silsilah rahmat ini membuka pada sebuah pengharapan yang eskatologis itu akhir zaman. Jadi semakin dekat dengan zaman Yesus, kitab-kitab dalam kitab suci itu semakin punya visi kepada akhir zaman. Pengharapan akan kehidupan setelah kematian. Ini tema baru dalam perjanjian lama. Ini perjanjian baru, perjanjian lama. Jadi kita lihat di kitab Daniel misalnya. Kalau dalam nabi-nabi, mulai ada pengharapan. Mulai disebut-sebut kehidupan setelah kematian. Ayub sedikit. Ayub itu dalam ide yang namanya retribusi. Kalau saya berbuat baik sekarang, nanti saya mendapatkan pahala. Itu juga konsep dalam kitab Ayub. Nah, apa kesimpulannya? Kita sebagai orang Kristiani, ini kan kitab Yahudi, kitab perjanjian lama. Tadi saya bilang ini kitab terakhir dalam perjanjian lama. Apa kesimpulan yang bisa saya petik sebagai orang Kristiani? Apa manfaatnya bagi hidup saya? Jadi, ternyata kalau kita lihat-lihat, puncak dari kitab Tawarik, pemenuhannya ada dalam diri Yesus dan gereja. Tadi saya sudah sebut, Yesus mendirikan gereja. Allah mau mengumpulkan manusia ke dalam sebuah kawanan. Dia mulai dari sebuah bangsa yang namanya Israel. Tapi Israel itu bukan bangsa yang tertutup pada dirinya sendiri. Tapi bangsa yang punya misi universal. Menggabungkan, menyatukan seluruh umat manusia. Nah, Israel yang baru adalah gereja Katolik. Makanya Yesus memilih 12 rasul. Karena dia mau menjelaskan, memperjelas bahwa inilah Israel yang baru. Seperti halnya Israel punya 12 suku, Israel yang baru punya 12 rasul. Kalau satu hilang, harus digantikan. Nah, lalu tadi saya sebut Matius kalau kita baca di Perjanjian Baru ada Injil Matius.
Matius seperti kita tahu memulai Injilnya dengan silsilah. Dengan silsilah Yesus. Nah ini memperjelas adanya kesinambungan. Sesuatu yang berhubung antara perjanjian lama, perjanjian baru. Adam dan Kristus. Nah lalu ada kesamaan lain. Matius seperti Tawaring juga menyorot cacat moral dalam silsilah Yesus. Kalau kita lihat, oh Yesus harusnya, ya, Yesus bisa pilih mau lahir dari siapa, kita nggak bisa. Ya, ada yang pilih orang tuanya siapa? Nggak ada. Yesus bisa pilih. Ya. Kenapa dia tidak pilih, saya mau lahir dari ini yang silsilahnya tidak bercacat celah sama sekali. Bisa aja. Tapi enggak. Ya, makanya jangan dilompat silsilah di Matius. Ya. Pelan-pelan nanti pulang. Ya. Ya. Jadi dalam silsilah Matius itu ada 4 perempuan. Ini udah mengagetkan. Dalam perjanjian lama, silsilah itu ditarik berdasarkan laki-laki. Kenapa Matius menyebut 4 perempuan? Siapa perempuan itu? 1, Tamar. Tadi kita udah sebut ya, si Tamar ini. Yang kalau belum baca, Tamar itu siapa, kenapa, baca yang menarik, kayak novel ya, di Kejadian. Tamar. Lalu ada lagi Rahab, Rut, ya, dan istri Uria, Bersyeba. Ya. Nggak disebut, tapi bilangnya istri Uria. Keempat-empatnya itu non-Yahudi, dari bangsa lain. Ya, bangsa lain, non-Israel. Okay. Dan semua kecuali Rut itu berhubungan dengan dosa seksual. Ya. Ini nenek moyangnya Yesus loh. Ya. Yesus kenapa ya nggak pilih silsilah yang lebih bersih? Ya. Semua Israel murni, semuanya kudus. Enggak, ini ada ya, punya nenek dan yang seperti ini. Yesus lahir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kekotoran kita sebagai manusia. Mengambil, mau ada di tengah-tengah kekacauan manusia demi menyelamatkan kita. Lalu Lukas, ya, seperti Tawari juga menarik silsilah Yesus sampai Adam. Ya, Adam tadi kita lihat anak Allah. Ya. Semoga kita dengan ini ya, kitab Tawarik yang mungkin jarang dibaca ya, kita bisa tahu bahwa oke, Allah memberikan rahmatnya. Kita di sini bukan karena apa, saya hebat, ya, saya ya, bagian dari ini itu. Karena Allah yang mau memberikan rahmatnya. Allah yang mengambil inisiatif. Dan lalu kita bisa belajar juga dari silsilah Yesus. Bahwa, oh ya, Yesus hadir di tengah-tengah kekacauan manusia untuk menarik kita. Harusnya ini juga memotivasi kita untuk ya, mau nolong orang lain, ya, masuk ke dalam. Memang lebih enak nggak usah dengerin cerita orang lain ya. Jadi oke, saya hidup nyaman aja ya. Tapi dengarkan orang lain, menolong mereka itu masuk ke dalam kekacauan hidup orang lain ya, yang menuntut kita untuk meninggalkan ya, kenyamanan kita. Tapi Yesus melakukannya. Semoga kita juga mau seperti Dia. Puji Tuhan, Romo Geni sudah
memberikan firman-firman-Nya. Terima kasih Romo Geni. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Romo Geni dimanapun Romo Geni berada. Seperti apa kata Romo Geni, Tuhan mau hadir di dalam kekotoran kita, dan Tuhan mau hadir di dalam kekacauan dunia ini. Tuhan begitu baik, bukan hanya yang putih dan bersih yang Tuhan lihat, tetapi kita yang kotor pun Tuhan berikan keselamatan di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik untuk kita. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, mau bawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku mau bawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Mohon bersabar sebentar, kita mau dengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada Tuhan, acara PD berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir bersekutu pada malam hari ini. Bagi umat yang baru bergabung pertama kali datang di PD ini, silakan berdiri supaya umat lain dan tim bisa memberikan salam.
Ucapan terima kasih kepada Romo Kenny Ang yang telah melayani di PD kami. Semoga kasih dan rahmat anugerah Tuhan selalu menyertai Romo di dalam setiap pelayanan Romo. Info PD pada tanggal 20 Juli 2023 dengan pembawa firman Bapak Beni Susanto dengan tema Sekolah Kehidupan. Kita seringkali mendengar istilah sekolah kehidupan. Permasalahannya apakah kita benar-benar mengerti dan menghayatinya? Mengapa harus ada sekolah kehidupan? Apakah pelajaran yang bisa kita petik dari sekolah itu? Apa kunci jawaban agar kita bisa lulus dari sekolah itu? Mari kita lihat VT di dalam iklan. Sekali lagi jangan lewatkan tanggal 20 Juli 2023 di Balai Paroki tepat jam 7 malam. Selanjutnya info pelayanan doa ada tertera di dalam layar, bisa menghubungi nomor-nomor tersebut. Info pelayanan konseling ada di layar, bisa dengan Ibu Yanti, Bapak Richard dan Ibu Grace. Menyediakan konseling untuk putra-putri kita, semoga menjadi berkat bagi putra-putri kita yang membutuhkan. Sekian pengumuman dari kami, semoga Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan dan pelayanan kita. Amin. Terima kasih Pak Bambang untuk informasinya. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita mau tutup dengan doa. Mohon Romo Kenny untuk memberikan berkatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini dan merenungkan firman-Mu dalam kitab suci. Berkatilah kami, bantulah kami untuk menjadi saluran rahmat bagi orang lain, dan bantulah kami untuk seperti Yesus yang mau turun dalam segala kekacauan hidup kami untuk menjadi saluran dan sarana bagi kasih-Mu bagi semua orang yang kami jumpai. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo Kenny. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan di jam yang sama, jam 7 malam, hari Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap
biar jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu.